semuanya, dalam video yang kami buat guna memenuhi tugas sosiologi ini, kami akan membahas mengenai kesetaraan. Sebagai pelajar, kami tentunya akan membicarakan mengenai kesetaraan yang ada dalam lingkup yang paling dekat dengan kami, yakni lingkup pendidikan. Namun, sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi yang bisa dilihat pada pemetaan materi berikut mengenai kesetaraan, kira-kira apa yang memicu dari adanya kesetaraan ini dibentuk? Kesetaraan sendiri terbentuk karena adanya keinginan dalam merealisasikan hilangnya ketidaksetaraan yang ada dalam lingkup masyarakat. Salah satu faktor dari adanya ketidaksetaraan sendiri dapat terjadi karena adanya diferensiasi sosial. Maka dari itu, sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Diferensi sosial yang nantinya menghasilkan ketidaksetaraan. Apa sih diferensi sosial? Pada dasarnya kan manusia itu tidak ada yang sama persis. Ada berbagai perbedaan-perbedaan yang dapat kita lihat dari mulai perbedaan agama, suku, ras, etnis, ataupun dan juga budaya. Nah, perbedaan pengelompokan masyarakat ya ini secara horizontal nanti yang akan diartikan sebagai pengelompokan diferensi sosial gitu. Dan dengan keragaman jenis ini ada pengaruh-pengaruh yang dapat terjadi di masyarakat. Nah, pengaruh positifnya itu bisa berupa adanya integrasi sosial ataupun persatuan masyarakat. Karena dengan adanya perbedaan itu bisa menjadikan kekuatan dalam masyarakat yang kuat dalam melawan dan mempertahankan keutuhan masyarakat. Sementara untuk pengaruh negatif ini bisa berupa berupa disintegrasi sosial ataupun perpecahan masyarakat, adanya ketidaksetaraan. Nah, karena memiliki banyak unsur yang berbeda sehingga mudah dalam memicu terjadinya konflik dari muncul sikap primordialisme etnis, etnosentrisme, dan politik aliran yang merupakan sikap-sikap pemicu konflik tersebut. Kesetaraan adalah tatanan politik sosial yang dimana beberapa orang yang berada di dalam lingkup masyarakat ataupun kelompok yang memiliki status yang sama. Setidaknya kesetaraan tersebut memiliki hak-hak yang sama seperti hak politik, keamanan, berpendapat, dan berbicara. Dan sejauh ini hak-hak tersebut tidak bersifat ataupun bersangkutan secara personal. Sama seperti konsep-konsep lainnya, tentunya kesetaraan memiliki sebuah prinsip. Prinsip yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan nilai kesetaraan. Di Indonesia, prinsip kesetaraan sudah diakui dan dijamin oleh negara. Hal ini bisa kita lihat dari bunyi pasal 27 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang bisa kita baca sebagai berikut. Dari pasal di atas, kita bisa lihat bahwa telah ditegaskan secara jelas tentang pentingnya kesetaraan dan kewajiban bagi kita untuk mengamalkan prinsip-prinsipnya. Prinsip yang dimaksud di sini mencakup dua komponen penting, yaitu dalam hal hak dan kewajiban. Dalam hal hak, semua individu berhak untuk mendapatkan dan memiliki hak yang sama. Hak ini mengatur seluruh hal yang didapatkan seorang dari berbagai aspek sosial di masyarakat. Seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya di mata pelajaran PPKN, hak ini mencakup 6 bidang, mulai dari hak pribadi, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, bahkan hingga peradilan dan perlindungan. Nah, semua hak-hak ini harus diperoleh seorang tanpa adanya faktor pembeda apapun, karena kesetaraan memandang sama seluruh kedudukan dan harkat masyarakat. Misalnya, dalam hak politik, yaitu memilih dan dipilih, nggak ada tuh pembedaan hak seorang yang berjenis kelamin wanita atau pria dalam memilih ataupun menyalurkan dirinya di bangku politik. Indonesia adalah negara dengan tingkat kemajemukan atau heterogenitas yang tinggi. Hal tersebut dapat tercermin dari banyaknya suku, budaya, dan adat istiadat yang ada di negara kita. Keberagaman tersebut melatar belakangi perbedaan masyarakat dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan prinsip kesetaraan sosial, yaitu supaya dapat tercipta keadaan yang adil dan terhindar dari maraknya diskriminasi.
Prinsip kesetaraan juga memiliki tujuan-tujuan lain dalam penerapannya, yaitu seperti untuk mewujudkan situasi yang harmonis di tengah-tengah keberagaman yang ada, dan yang tidak kalah penting, yaitu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk mematuhi tata tertib dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pembuatan dan penegakan aturan, pihak yang terkait perlu memerhatikan juga terlaksananya prinsip kesetaraan, supaya tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan dan terpinggirkan oleh aturan dan tata tertib yang dibuat. Penegakan aturan tanpa pandang bulu merupakan salah satu cerminan dari penerapan prinsip kesetaraan sosial di lingkungan pendidikan formal. Siswa-siswi yang melanggar aturan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak sekolah sesuai dengan kesalahan atau pelanggaran yang telah diperbuatnya. Dan konsekuensi yang didapatkan biasanya berbentuk sanksi, besarannya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di tata tertib sekolah yang telah disepakati siswa-siswi sejak awal. Seperti di SMA kami, di SMA Negeri 39 Jakarta, dari awal masuk sekolah, siswa dan siswi beserta orang tua diwajibkan untuk membaca dan memahami tata tertib sekolah dan kemudian menandatanganinya. Hal tersebut diharapkan dapat mengadili siswa dan siswi tanpa memandang latar belakangnya seperti gendernya, sukunya, atau bahkan jabatan orang tuanya. Contoh penerapan kesetaraan sosial di lingkungan sekolah ini sudah bisa dilihat di sekolah kita sendiri, SMA Negeri 39 Jakarta. Menurut kami, setiap sekolah perlu untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan prinsip kesetaraan sosial, salah satunya dalam hal penerapan aturan. Penerapan prinsip kesetaraan sosial di sekolah dapat membuat siswa merasa lebih aman dan nyaman dalam menuntut ilmu di sekolah, serta lebih disiplin dalam mematuhi tata tertib yang ada. Karena tidak akan ada lagi siswa atau siswi yang merasa bebas melakukan pelanggaran, karena mereka memiliki hak khusus. Tahukah kamu bahwa kesetaraan di bidang pendidikan Indonesia faktanya tidak keseluruhan berjalan dengan lancar? Di Jakarta, tepatnya di SMA Negeri 58 Jakarta, telah terjadi perilaku yang tidak mencerminkan kesetaraan dalam bidang pendidikan. Dalam kasusnya, seorang guru melarang muridnya untuk memilih calon ketua OSIS yang beragama non-muslim dan meminta muridnya untuk memilih calon ketua OSIS yang beragama mayoritas yaitu muslim. Hal ini tentu saja merupakan sebuah perilaku rasial. Pasalnya, tiap siswa berhak untuk dipandang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk maju dalam pemilihan ketua OSIS tanpa memandang perbedaan apapun. Pencerminan kesetaraan gender dapat kita amati dan nilai dari lingkup yang terdekat dengan pelajar, yaitu lingkup pendidikan. Setiap kenaikan kelas sudah menjadi tradisi bagi siswa untuk menekan dirinya, termasuk cita-citanya kelak. Sebagai salah satu pelajar di SMA 39 Jakarta yang erat dengan lingkungan Kopassus, sudah tidak asing lagi bagi kami untuk mendengar aspirasi profesi atau cita-cita teman sekelas yang berhubungan dengan pekerjaan di bidang militer, misalnya TNI atau polisi. Pekerjaan di bidang militer seringkali dikategorikan sebagai pekerjaan yang hanya dilakukan atau diminati oleh kaum pria saja. Namun, hal ini tidak selalu berlaku sama. Salah satunya adalah di lingkungan SMA 39 Jakarta. Saat masa pengenalan kenaikan kelas tahun ini, saya mendengar banyak teman-teman wanita di kelas saya yang berminat masuk ke akademi kemiliteran atau kepolisian. Tak sedikit juga dari mereka yang berminat masuk di bidang intelijen negara, misalnya BIN. Fenomena ini terkesan agak asing atau baru bagi saya, namun tidak mengejutkan, karena wajar saja hal tersebut terjadi mengingat SMA 39 Jakarta yang erat dengan lingkungan militer. Yang mengejutkan adalah respons dari otoritas sekolah atau guru-guru terhadap cita-cita tersebut. Tidak ada pembedaan atau stigmatisasi dari guru terhadap muridnya, murid perempuan terutama, yang ingin bekerja di bidang kemiliteran yang sering terkesan laki-laki banget gitu. Bahkan, mayoritas otoritas sekolah sangat mendukung aspirasi murid-muridnya tersebut. Fenomena ini merupakan salah satu bentuk pencerminan kesetaraan gender dalam hal pekerjaan, di mana tidak ada pengkotak-kotakan pekerjaan yang hanya cocok bagi lelaki atau wanita. Kejadian ini juga mengentaskan stigma bahwa kehidupan seorang wanita hanya berpusat di dapur, sumur, dan kasur. Setiap individu berhak bercita-cita dan bekerja sesuai keinginannya terlepas dari jenis kelaminnya. Dan seorang wanita berhak untuk bercita-cita setinggi mungkin tanpa batasan atau stigma yang mengekang kebebasannya.
Dari sini kita telah mengetahui mulai dari apa itu kesetaraan, prinsip kesetaraan, serta tujuan dari adanya kesetaraan. Bahkan kita juga telah dapat memahami contoh-contoh dari kesetaraan dan membandingkan ketidaksetaraan dengan kesetaraan yang ada. Maka dari itu tentunya dapat disimpulkan bahwa toleransi, kedamaian, juga peminimalisiraan diskriminasi merupakan 3 hal yang dapat tercipta dari adanya kesetaraan tersebut. Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh negara Indonesia sendiri sebagai negara yang multikultural. Setelah menonton video ini, kami berharap penonton dapat memahami dan turut menggunakan paham dari kesetaraan ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih banyak.